Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam perlindungan Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, menghormati dan menyayangi kedua orang tua, menghormati bapak dan ibu guru, serta saling menghargai sesama teman. Baik anak-anakku sekalian, berjumpa kembali dengan Ibu Eva Purwanti. Kita masih belajar Bahasa Indonesia kelas 8. Kali ini kita akan membahas mengenai menelaah pola penyajian dan kebahasaan teks iklan, slogan, dan poster. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian sudah belajar menggali informasi dan menyimpulkan isi iklan, slogan, dan poster. Nah, pada pembelajaran ini, kalian akan belajar memahami pola penyajian iklan, struktur iklan, kebahasaan iklan, dan poster. Nah, adapun kompetensi dasar yang akan kita pelajari adalah 3.4, menelaah pola penyajian dan kebahasaan teks iklan, slogan, atau poster dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Sedangkan 4.3, menyajikan gagasan pesan, ajakan dalam bentuk iklan, slogan, atau poster secara lisan dan tulis. Kemudian tujuan pembelajaran kita setelah menonton video ini diharapkan kalian nanti mampu 1. Menelaah pola pengembangan iklan, slogan, dan poster. 2. Menelaah struktur iklannya. 3. Menelaah ciri kebahasan iklan, slogan, dan poster. Dan keempat, menyajikan iklan, slogan, dan poster yang menarik. Baik, tadi Ibu sudah sampaikan bahwa kalian pertemuan sebelumnya sudah belajar menggali informasi dan menyimpulkan isi iklan, slogan, dan poster. Kali ini kita akan belajar memahami bagaimana pola penyajian iklan, slogan, dan poster, kemudian strukturnya, serta ciri kebahasaan teks iklan, slogan, dan poster. Adapun pola pengembangan iklan, slogan, dan poster, kali ini Ibu akan berbicara mengenai pola pengembangan iklan. Nah, iklan merupakan salah satu media pemasaran kreatif. Untuk mendukung fungsi iklan sebagai media kreatif, dibutuhkan wadah ataupun sarana untuk menuangkan ide. Ide tersebut dapat dituang dalam media, baik itu dalam media cetak maupun media elektronik. Nah, kalau dalam media cetak, lebih mementingkan kata atau kalimat, contohnya iklan baris. Sedangkan lebih mementingkan gambar dan kata itu terdapat di dalam iklan kolom, di dalam spanduk, di dalam flyer, display, dan flag chain. Kemudian media elektronik. Media elektronik ini dapat lebih di sini media elektronik pada dasarnya iklan elektronik itu lebih menarik daripada iklan cetak. Nah, iklan elektronik dapat didukung oleh media seperti suara, kemudian gambar, bisa juga suara, gambar, tulisan, dan gerak. Apa saja iklan elektronik ini? Kan iklan radio, di sini bisa iklan radio. Nah, iklan radio ini mengandalkan suara sebagai media penyampaian isi iklan. Sedangkan iklan televisi selain dia mengandalkan suara, tulisan, gambar, dan gerak dalam penyampaian iklan. Sedangkan iklan internet itu mengandalkan suara, tulisan, gambar, dan gerak. Bahkan film dalam menyampaikan isi iklan, namun ada beberapa iklan internet yang hanya berupa kalimat atau kalimatnya disertai gambar. Nah, iklan tersebut biasanya terdapat dalam laman internet. Nah, ini anak-anakku sekalian pola penyajian iklan. Sekarang kita lihat kembali pola pengembangan slogan. Nah, pola pengembangan slogan ini lebih menitik beratkan kepada kedalaman makna suatu kalimat. Nah, kata atau kalimat tersebut
dapat menimbulkan minat khalayak. Dengan demikian, khalayak akan tergerak untuk melakukan maksud yang dikehendaki pembuat slogan. Perhatikan bagian berikut ini anak-anakku sekalian. Slogan itu terdapat dalam media cetak, kemudian terdapat dalam media elektronik. Nah, di dalam media cetak itu lebih mementingkan kalimat, kata atau kalimat. Nah, contohnya slogan pada plakat maupun kaos. Kemudian media elektronik itu lebih mementingkan kata atau kalimat, terdapat di dalam slogan pada web atau internet. Sedangkan media elektronik, kalimat dan suara itu terdapat slogan yang disampaikan dalam bentuk siaran radio. Nah, ini pola pengembangan penyajian slogan. Nah, slogan hanya berisi kata-kata. Ya anak-anakku, slogan tidak hanya bisa dilihat pada ruang terbuka, slogan juga dapat didengar melalui media elektronik. Sekarang kita perhatikan pola pengembangan poster. Poster merupakan media yang paling sering dilihat di ruang terbuka. Biasanya ukuran poster dibuat besar dengan warna yang mencolok. Poster mengandalkan gambar dan tulisan untuk menarik perhatian khalayak. Perhatikan berikut ini poster. Poster merupakan media yang disajikan secara visual. Nah, kekuatan poster terdapat pada gambar dan tulisannya. Biasanya gambar dan tulisan tersebut dicetak dalam plakat yang berukuran besar dan mencolok. Tujuannya agar mudah dilihat khalayak ramai. Nah, pola penyajian poster ini jarang ditemukan pada media elektronik. Dia kebanyakan media cetak. Nah, demikian pola penyajian poster. Kita lanjut kepada struktur teks iklan dan slogan. Anak-anakku sekalian, iklan disusun dengan struktur pembangun teks. Nah, struktur pembangun teks iklan itu terdiri atas pertama, satu, judul. Nah, judul atau nama produk. Kemudian ada yang keduanya ada penjelasan. Dan yang ketiganya terdapat nama, alamat, dan nomor telepon si pembuat iklan. Gampang saja anak-anakku, strukturnya ada 3. Nah, judul bagian ini berisi nama produk, jasa, atau kegiatan yang diiklankan. Nah, bagian ini adalah bagian terpenting dalam sebuah iklan. Judul atau nama produk tidak selalu terletak di awal tulisan, tetapi merupakan bagian pertama yang dibaca orang. Melalui bagian ini, pembaca dapat mengetahui iklan yang ditawarkan, meskipun tidak selalu menggambarkan produk yang ditawarkan secara jelas. Itu di judul dan nama produk. Kemudian bagian yang kedua yaitu penjelasan. Nah, bagian 2 ini berisi tujuan produk, jasa, atau kegiatan tersebut diiklankan. Bagian ini juga menerangkan penjelasan dan detail iklan tersebut. Nah, aspek-aspek yang ingin disampaikan atau ditawarkan pemasang iklan disampaikan secara terperinci di dalam bagian penjelasan ini. Nah, biasanya bagian penjelasan pada iklan cetak terdapat gambar produk atau jasa yang ditawarkan. Nah, gambar tersebut digunakan untuk menguatkan sekaligus menarik perhatian khalayak ramai yang melihat iklan tersebut. Nah, kemudian yang ketiga, nama dan alamat pengiklan. Bagian ini berisi nama orang, alamat, atau nomor telepon yang dapat dihubungi. Nah, nama dan alamat pengiklanan memudahkan khalayak untuk menghubungi pengiklan. Pada iklan penerangan atau layanan masyarakat, nama dan alamat pengiklan biasanya terdapat logo instansi pemerintah.
Pada iklan komersial dengan skala nasional, kadang alamat pengiklan tidak selalu hadir. Nah, demikian struktur teks iklan, slogan, dan poster. Hanya ada 3, judul dan nama produk, penjelasan, nama, alamat, dan nomor telepon. Baik anak-anakku yang Ibu banggakan, kita beralih kepada ciri kebahasaan teks iklan, slogan, dan poster. Ciri yang pertama adalah pilihan kata tepat, menarik, logis, dan sopan. Yang kedua, ungkapan atau majasnya mengikat dan memiliki daya sugesti. Ketiga, kalimat tepat sasaran. Keempat, tidak terikat oleh kaidah kebakuan dan disusun untuk menonjolkan informasi. Nah, di sini baik iklan, slogan maupun poster wajib atau menggunakan bahasa yang menarik, tepat, dan sopan ya anak-anakku. Bahasa tersebut disusun untuk menonjolkan informasi pada iklan, slogan maupun poster. Bahasa tersebut tidak terikat oleh bahasa baku. Nah, bahasa yang digunakan dalam iklan, slogan, dan poster adalah bahasanya singkat tetapi jelas. Bahasa tersebut diungkapkan dalam bentuk kalimat yang menarik. Nah, kalimat yang menarik digunakan untuk menarik perhatian khalayak ramai. Anak-anakku sekalian, bahasa dalam iklan, slogan, dan poster itu dapat dibedakan berdasarkan fungsinya. Berdasarkan fungsinya, kata, frasa, klausa, atau kalimat yang digunakan baik dalam iklan, slogan, maupun poster dapat dibedakan menjadi 4 jenis. Pertama, yaitu kalimat deklaratif atau kalimat berita. Contohnya, batik dewa, batik murah dan berkualitas. B. Kalimat interrogatif atau kalimat tanya. Contohnya, apakah Anda tertarik untuk membelinya? Dan ketiga adalah kalimat imperatif atau kalimat perintah. Contoh, jangan sekali-sekali mendekati narkoba. 4. Kalimat interjeksi atau kata seruan. Contoh, wah betapa indahnya alam Indonesia. Nah, itu anak-anakku sekalian ciri kebahasaan iklan, slogan, dan poster. Sekarang kita akan memasuki 4.2, 4.3 yaitu menulis teks iklan, slogan, dan poster. Nah, apa saja yang harus kita perhatikan? Pertama, pilih jenis iklan, slogan, dan poster. Kemudian yang kedua, kita tentukan pesannya. Kira-kira apa pesannya ingin kita sampaikan di dalam iklan tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu tentukan media. Media apa? Media elektronik atau media non-elektronik. Media cetak atau media non-cetak. Kemudian yang ketiga, tentukan judulnya. Kira-kira judulnya itu seperti apa. Dan keempat, pilih kata yang tepat dan unik. Yang keenam, susun kata menjadi kalimat unik dan menarik. Dan terakhir, lengkapi dengan gambar yang menarik. Iklan, slogan, dan poster itu merupakan media yang sebenarnya yang harus disajikan secara menarik ya anak-anakku. Ketiganya harus dapat memenuhi atau membuat masyarakat itu menaruh perhatian pada iklan, slogan, dan poster yang kita buat. Itu langkah-langkah dalam menyusun iklan anak-anakku. Langkah-langkah dalam menyusun poster juga sama ya. Menyusun slogan juga sama. Kita harus menentukan kira-kira jenis slogan atau posternya apa yang kita buat. Apakah slogan pendidikan atau poster penerangan, itu diperhatikan. Kemudian kita tentukan pesannya. Medianya, media mana yang akan menjadi sasaran kita. Tentukan judul dan seterusnya. Nah, anak-anakku sekalian, itu tadi yang sudah Ibu sampaikan. Harapannya, apa yang Ibu sampaikan ini mudah-mudahan dapat memberikan gambaran pembelajaran bahasa pada hari ini
dan pengalaman belajar kalian pada hari ini. Mari anak-anakku, kita mencoba berlatih menentukan pola pengembangan struktur dan kebahasaan dalam iklan, slogan, dan poster. Di samping ini adalah gambar sebuah iklan. Kemudian perintahnya adalah tentukan pola penyajian iklan tersebut. Seperti kita ketahui, pola penyajiannya tadi iklan, kita lihat pola penyajiannya. Pola penyajian iklan itu bisa lewat media cetak dan media elektronik. Nah, pola penyajian iklan ini menggunakan media cetak. Iklan tersebut tersusun atas ada tulisan, ada gambar. Tulisan, kata, ataupun kalimat dalam teks iklan tersebut digunakan untuk memengaruhi halayak untuk membeli rice cooker 4-in-1 merek Cosmos. Ini pola penyajiannya. Anak-anakku sekalian, dalam menentukan pola pengembangan iklan, ingat kembali ya tadi ya peta konsep yang sudah Ibu sampaikan. Itu diperhatikan di situ kira-kira iklan yang disajikan di dalam gambar itu cocoknya media cetak atau media elektronik. Baik, kita lanjut, yaitu kita akan coba berlatih menentukan struktur. Tadi strukturnya ada 3, ada judul, ada penjelasan, dan nama dan alamat pengiklan. Judul atau nama produk itu adalah 4-in-1, sedangkan penjelasannya with cook, memasak cepat, cook, penanak nasi, instant noodle, memasak mie instan, dan warm, menghangatkan. Nah, nama dan alamat pengiklan di sini hanya dicantumkan https hanafi.id. Nah, itu ya anak-anakku sekalian. Kemudian kita lihat lagi struktur pola pengembangan sudah, struktur sudah, kemudian kebahasaannya. Nah, tentukan ciri-ciri kebahasan iklan tersebut. Kita lihat kalimat apa yang digunakan dalam iklan ini. Tadi kita sudah belajar bahwa di dalam ciri kebahasaannya, kita lihat kalimatnya ada kalimat deklaratif, kalimat interrogatif, kalimat imperatif, dan kalimat interjeksi. Nah, di sini kebahasannya menggunakan kalimat deklaratif atau kalimat berita. Nah, kalimat dalam iklan tersebut digunakan untuk memberikan informasi kepada halayak ramai. Demikian anak-anakku yang dapat Ibu sampaikan. Harapan Ibu setelah menonton video ini dan mendengarkan uraian singkat mengenai pembelajaran kita kali ini, mudah-mudahan bisa memberikan gambaran pelajaran bahasa Indonesia pada hari ini dan pengalaman belajar yang kalian peroleh hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ibu rasa sampai di sini saja pertemuan kita. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai bertemu kembali di pertemuan materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.